Baik, selamat sore semuanya. Yang saya hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana Mbak Nantri Feni Aknas, PhD beserta jajarannya, dan penanggap Dr. Nurman Hakim MSN, serta para dosen dan hadirin sekalian yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Vicky Hikmawan. Latar belakang saya adalah seni rupa murni dan profesi saya adalah sebagai seniman multidisiplin yang memadukan lintas keilmuan dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan judul tesis penciptaan saya, intervensi rupa ini adalah istilah yang saya adaptasi sebagai inovasi dalam mengaliwahanakan budaya visual, khususnya seni intermedia. Era kontemporer membawa perubahan signifikan melalui modernisasi dan globalisasi, memungkinkan seniman untuk bebas bereksplorasi lintas media dan disiplin. Dalam seni intermedia, penggabungan elemen lintas disiplin menciptakan inovasi yang unik. Di era pasca modernisme, seniman bebas mengeksplorasi ide dan teknik tanpa terikat aturan apapun dalam menciptakan karya yang mencerminkan kompleksitas budaya kontemporer. Seni kontemporer menekankan identitas dalam konteks sosial, khususnya bagi kelompok marginal, berbeda dari seni modern yang fokus pada otonomi dan pelepasan tradisi. Karya seni kontemporer melibatkan seniman, audiens, dan medium dalam berbagai ruang dan waktu, menjadikan seni sebagai refleksi identitas dan dinamika masyarakat urban. Intervensi rupa mengubah elemen budaya visual menjadi wahana baru melalui simbolisasi, di mana budaya terbentuk dari keterkaitan simbol yang ditransmisikan dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk simbolik memahami dunia melalui interaksi simbolis yang memperluas makna. Dalam seni, hubungan antara simbol dan imaji visual bersifat filosofis, menciptakan karya yang tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga mengungkapkan makna kejiwaan dan identitas. Menurut Susan Langer dan Kasirer, abstraksi adalah kemampuan intelektual tertinggi manusia yang menjadikan seni sebagai representasi simbolik yang melampaui realitas. Dalam 3 model Aristoteles, empiris, matematis, dan filosofis, seni memanfaatkan abstraksi untuk menciptakan virtualitas yang unik dan berbeda. Meski dalam ilmu pengetahuan, abstraksi seringkali dianggap mereduksi realitas, seni justru menjadikannya ekspresi idiosinkretik, menggambarkan kekayaan makna yang tidak ditemukan dalam pendekatan ilmiah. Penciptaan ini dilakukan di 2 lokasi yang berbeda. Pertama, Studio Emergency Exit di Bekasi, Jawa Barat, dan Agrowisata Kebon Kito, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dengan menjelajahi konteks ruang yang berbeda, saya telah melakukan survei, observasi, eksplorasi, dan eksperimentasi. Fokusnya pada fenomena budaya visual selama perjalanan saya dengan melakukan tindakan intervensi rupa yang mengaliwahanakan objek budaya visual menjadi karya seni rupa kontemporer. Konsep ini dituangkan melalui pendekatan pasca modernisme, memanfaatkan lintas media dan disiplin untuk menciptakan karya seni. Pemetaan penciptaan intervensi rupa ini dirujuk untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami dan membantu proses penciptaan yang dapat membantu dalam mengoptimalkan cara kerja seniman menciptakan karya. Karya multidimensional ini memadukan seni rupa kontemporer dengan disiplin ilmu lain untuk merespon isu keberlanjutan, perubahan iklim, dan dinamika sosial politik. Terinspirasi oleh pemikiran Foucault dan Heidegger, kebudayaan visual dipandang sebagai konstruksi filosofis yang dinamis, bukan hanya sekadar representasi statis. Heidegger menekankan konsep gambar dunia, di mana seni tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga mengorganisir dan memaknai dunia secara konseptual, menjadikan seni sebagai medium reflektif yang membentuk pemahaman manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Kisah lumbung sebagai narasi sebagai simbol kebersamaan terinspirasi dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tentang strategi ketahanan pangan di masa pacaklik. Lumbung menjadi simbol kebersamaan, melahirkan seni, pesta, dan cerita yang memperkaya budaya, serta menginspirasi banyak karya seni reflektif yang relevan dengan isu keberlanjutan. Ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk keberlanjutan di tengah ancaman urbanisasi dan perubahan iklim. Selanjutnya, proses penciptaan melibatkan pengamatan simbol budaya visual, eksperimen, medium, seperti organik dan buatan, hingga eksekusi karya. Eksplorasi yang saya lakukan di Agrowisata Kebon Kito, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, melibatkan pengamatan terhadap elemen budaya visual di sekitar seperti simbol, pola, atau praktik sehari-hari yang terkait, termasuk mengkaji representasi visual dari berbagai fenomena seperti pengomposan organik, urban farming, atau perubahan lingkungan.
Eksperimen dilakukan untuk memahami bagaimana elemen visual, medium, teknik, dan bahkan fenomena dapat diintervensi. Proses ini menghasilkan berbagai alternatif teknik, medium, dan bentuk visual yang nantinya akan masuk ke tahap eksekusi. Eksekusi penerapan ide menjadi hasil karya yang nyata. Dalam proses ini semua elemen yang telah dikembangkan melalui eksperimen dan eksplorasi diwujudkan dalam berbagai macam intervensi untuk memastikan integrasi berbagai elemen berjalan secara keberlanjutan dan berkesinambungan. Dalam proses eksperimentasi, pembuatan kompos yang melibatkan penggunaan starter untuk mempercepat penguraian bahan organik. Starter yang digunakan mengandung bakteri dan mikroorganisme yang berperan aktif dalam memecah material organik menjadi humus kompos yang siap digunakan. Bahan organik yang telah dikumpulkan seperti hijau-hijauan, enceng gondok, sekam kotoran hewan, diolah dalam box kompos dan ditutup menggunakan plastik hitam yang bertujuan menjaga suhu dan kelembapan, menciptakan kondisi ideal untuk perkembangan mikroorganisme. Selama proses berlangsung, mikroorganisme dalam starter akan mengurai bahan-bahan organik menjadi humus yang kaya akan nutrisi. Hasil akhir dari proses ini adalah kompos organik yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman. Sementara eksperimentasi yang saya lakukan di Studio Emergency Exit Bekasi, proses pembuatan media beton melibatkan penggunaan media pot tanaman sebagai wadah pencampuran elemen semen, pasir, dan air untuk mempercepat pembentukan suatu partikel menjadi benda padat. Bahan yang digunakan mengandung unsur yang berperan aktif dalam memadatkan material konstruksi menjadi suatu objek yang siap untuk direspon dengan intervensi artistik. Dalam mengeksplorasi bahan material seperti semen, pasir, dan air yang sudah dicampurkan di dalam wadah pot dan ditanamkan dengan elemen kayu mati yang kemudian didiamkan selama 3-5 hari dengan bertujuan untuk memadatkan elemen yang tercampur menjadi suatu objek benda padat, menciptakan kondisi ideal untuk proses pembentukan. Selama proses pemadatan berlangsung, unsur elemen yang berhasil dicampurkan akan mengering dan memadatkan ruang partikel cair menjadi keras. Hasil akhir dari proses ini adalah terciptanya suatu elemen objek benda visual yang dapat digunakan sebagai media karya yang menggabungkan antara objek mati dan objek yang awalnya hidup dan telah mati menjadi suatu karya kekhasan wahana. Adapun hasil sementara beberapa karya yang telah saya ciptakan untuk menjadi bagian dari tugas akhir saya sejauh ini, diantaranya adalah dengan mengeksplorasi sebuah objek yang saya temukan seperti sebuah kardus, namun dengan melakukan eksperimen objek tersebut melalui intervensi rupa, seperti memotong dan menjadikannya suatu bentuk hingga akhirnya saya terpikir untuk mewujudkannya dalam bentuk visual menjadi 3 dimensi, dengan mengaliwahanakan media objek yang ditemukan seperti kardus menjadi media berbahan kayu dengan bentuk visual yang sama. Intervensi ini menciptakan dialog visual yang memadukan keberlanjutan dengan representasi identitas yang mencerminkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebagai penutup, intervensi rupa ini adalah adaptasi saya selama melakukan inovasi artistik yang merefleksikan hubungan manusia dengan dinamika urban dan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya intervensi rupa ini yang menekankan bahwa seni dapat menjadi alat dialog multidisiplin, menghubungkan tradisi dan modernitas untuk membangun keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan begitu, intervensi rupa dapat menjadikan apa yang dianggap seni sebagai wahana multidisiplin yang mampu merefleksikan dinamika urban yang kompleks dan menantang. Ya, boleh di-play video yang... Berikut adalah karya intervensi rupa yang telah saya pamerkan di Galeri Osman Effendi, Taman Ismail Marzuki pada tanggal 7 sampai 14 Desember 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengintervensi dengan memohon doa restu. We are thrilled to announce the release of our EP, Clementine, featuring 7 tracks. The EP is set to drop on 17 January 2025, which is next week. So stay tuned and don't miss it. Sincerely, Vanilla Party. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Isanuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Langsung saja saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Di Balik Topeng. Next lagi. Pertama-tama ketika saya melihat ondel-ondel tuh, saya berpikir merasakan apa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya, antara kegembiraan, kegelisahan, keresahan, bahkan keanehan. Seiring berkembangnya zaman juga
ondel-ondel digunakan sebagai suatu acara pernikahan, khitanan, ulang tahun, pajangan, dan lain-lain. Selain itu juga ondel-ondel digunakan sebagai alat untuk mengamen di jalanan, persimpangan, di tempat keramaian. Dari situ mulai muncul keresahan saya tuh, timbul pertanyaan kayak siapa sih di balik ondel-ondel itu, dan bagaimana cerita mereka. Apalagi ondel-ondel perempuan yang terlibat di dalam ondel-ondel itu, bagaimana tantangan kehidupan dalam menjaga dan mempertahankan tradisi ini. Keresahan saya semakin mendalam ketika menyadari bahwa cerita-cerita penting yang terlewatkan, terutama tentang perempuan yang berperan di balik ondel-ondel. Next. Rencana karya saya ingin membuat film dokumenter yang ingin mengungkapkan kisah-kisah tersembunyi di balik ondel-ondel. Dengan fokus pada narasi perempuan, film ini mengikuti dan menyoroti peran perempuan dalam tradisi ondel-ondel, baik sebagai pengrajin, pembuat, atau penggerak, maupun dari simbol-simbol berbagai konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang sering kali terabaikan. Next. Nah, pada tahap riset, saya berkunjung salah satu sanggar komunitas ondel-ondel Jakarta yang ada di sekitar Rawabelong. Di sana saya bertemu dengan ketuanya, Bang Yogi, membahas, mencari tahu tentang ada nggak sih ondel-ondel perempuan yang terlibat di sanggar-sanggarnya, sekaligus bercerita tentang sejarah ondel-ondel. Di sanggar Bang Yogi juga saya mencoba masuk ke dalam ondel-ondel, menaruh kamera eksperimen. Terus setelah itu saya pergi ke sanggar Gubuk Reot. Itu juga saya menggali informasi sama topiknya. Bang Abi juga kasih tahu saya ternyata ada sosok perempuan yang berkecimpung kurang lebih 14 tahun di budaya ondel-ondel ini. Dia tuh pemilik sanggar sekaligus ketua sanggar. Selain itu juga dia pengrajin, penggiat ondel-ondel, dari bikin topengnya, menjahit kostumnya, sampai rambutnya itu dibikin sama dia. Terus setelah itu saya ketemu di sanggar Bulan Bintang. Ini saya mengkulik dan saya mengundang narasumber saya, menanyakan bagaimana keterlibatannya dia, ada faktor apa dari kehidupannya mereka masing-masing. Next. Nah, rencana konsep dokumenter yang saya ingin buat itu saya menekankan pada the personal is political. Merupakan slogan ikonik dari gerakan feminis pada tahun 60 sampai 70-an. Di personal is political ini mengajarkan bahwa pengalaman individu perempuan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga cerminan ketidakadilan sosial dan politik yang lebih luas. Konsep ini juga menghubungkan kehidupan sehari-hari perempuan dari perjuangan kolektif mereka masing-masing. Selain the personal is political, saya juga menggunakan konsep female gaze. Female gaze itu adalah konsep yang digunakan untuk memberikan perspektif feminis terhadap male gaze. Female gaze itu menggambarkan cara pandang dunia dari perspektif perempuan, di mana perempuan diposisikan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif. Selanjutnya, di dalam konsep dokumenternya juga saya menggunakan pendekatan observasional, di mana pendekatan ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap subjek tanpa intervensi dari pembuat film, sehingga dapat memberikan kehadiran langsung pada penonton. Di dalam observasi ini juga saya menggunakan kamera yang bertindak sebagai pengamat pasif, menangkap momen-momen kehidupan nyata tanpa narasi atau komentar yang mengarahkan interpretasi penonton. Terus saya menggabungkan mengambil visual dengan sudut pandang yang terbatas juga di dalam ini. Melalui penggambaran sudut pandang terbatas akan mendapatkan pengalaman langsung. Itu saya rencananya menaruh kamera di dalam tubuh ondel-ondel. Terus
Jadi dengan memakai konsep ini, penonton tidak hanya mengamati pertunjukan dari luar, tetapi merasakan apa yang dialami oleh subjek tersebut, sehingga jadi menciptakan cerita yang lebih mendalam seolah-olah penonton berada dalam subjek. Selain mengambil gambar di dalam tubuh ondel-ondel juga penonton mendapat pengalaman baru sesuai gerakan. Jadi sudut pandang ini memungkinkan penonton untuk melihat bagaimana subjek berinteraksi dari lingkungan mereka secara langsung. Terus next kita langsung lihat proses eksperimen saya yang masih berlanjut sampai sorry ini ada referensi dari yang saya rujukan dari karya saya. Ini ada film Jalanan 2013, sutradara dari Zip. Film ini menceritakan kisah 3 orang musisi jalanan di Jakarta. Di film ini penonton juga diajak untuk melihat tantangan, impian, dan kehidupan sehari-hari. Terus dari period end of sentence ini juga yang membuka mata saya gitu, sesuai topik yang tampaknya sederhana seperti menstruasi, bisa menjadi alat untuk memperdayakan perempuan dan mematahkan stigma yang telah lama melekat di masyarakat. Terus satu lagi Honeyland. Honeyland ini tidak hanya mengisahkan kehidupan seorang peternak lebah, tetapi juga menyampaikan pesan yang lebih dalam tentang keberlanjutan, tradisi, dan hubungan manusia dengan alam. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan dampak dari tindakan terhadap lingkungan yang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehubungan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Next. Kebaruan dari dokumenter saya adanya pengalaman imersif. Dengan menempatkan kamera di balik ondel-ondel, film ini dapat memberikan dampak visual dan emosional yang lebih kuat, membuat penonton merasakan pengalaman tersebut secara langsung. Next, penekanan pada suara perempuan. Dengan memberi kesempatan kepada subjek untuk mendokumentasikan pengalamannya secara intim dan reflektif, film ini dapat mengubah representasi perempuan, menjadikan subjek aktif dalam narasi mereka sendiri. Keterlibatan tanpa intervensi, membiarkan momen-momen alami terjadi tanpa banyak narasi atau intervensi. Reaksi nyata, menangkap reaksi penonton secara langsung yang dapat mewujudkan dampak pertunjukan terhadap masyarakat dan bagaimana subjek berinteraksi dengan audiens. Nah, ini berikut hasil eksperimen yang saya buat dan terus masih berproses. Boleh minta tolong matiin lampu? Ya nggak bawa ondel-ondel ayah, bawa ondel sampai nenek, ondel nenek, ondel nenek, ondel ayah. Ya, kurang lebih hasil eksperimen saya sampai saat ini kayak gini. Dari ini video mentahnya belum diedit, paling teknis editingnya mungkin seperti itu.
Terus kesimpulannya penggabungan sudut pandang terbatas dengan observasional dapat memberikan kebaruan dalam rencana tugas akhir saya. Pendekatannya tidak hanya menciptakan pengalaman visual yang imersif, tetapi juga mendalam dari segi emosional dan kultural. Dengan cara ini, film dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlihatkan peran perempuan dalam seni dan budaya, sekaligus memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kesenian tradisional Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, di Immanuel Ardika. Oke. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ardika. Di sini aku mau mempresentasikan mengenai proyek fotografiku untuk tugas akhir, judulnya Memento Mori, yaitu fotografi sebagai medium refleksi keberadaan menuju kematian. Next. Proyek fotografi ini tuh bermula dari kematian ibuku karena kanker di bulan Februari tahun kemarin. Nah, dari peristiwa ibuku meninggal, akhirnya aku mengalami peristiwa berduka, di mana itu adalah buat aku sendiri itu kedukaan pertamaku secara personal. Nah, dalam peristiwa duka itu aku memikirkan beberapa hal. Salah satunya kayak, kenapa sih Tuhan udah ngasih proses kesembuhan, ujung-ujungnya dipanggil juga. Terus gue hidup di dunia ini itu buat apa kalau ujungnya mati, seperti itu. Dan akhirnya menghasilkan beberapa hasil refleksi saya terhadap kematian. Yang pertama, salah satunya adalah ketika semua yang terjadi dalam hidup manusia itu gak sepenuhnya kita pahamin, termasuk kematian. Yang kedua adalah kematian itu suatu pintu terbuka bagi kita semua dan kita pasti akan masuk ke situ untuk mengalami hidup yang kekal. Nah, kalau dua hal itu emang refleksi saya yang dipaduin sama agama. Nah, yang dua laginya itu dari kematian itu sendiri. Aku berpikir bahwa kematian itu membuat manusia itu menjadi seutuhnya, karena manusia itu pada dasarnya dia fana. Dengan kematian dia mengutuhkan sifatnya manusia tersebut. Yang keempat adalah kehidupan dan kematian adalah bagian integral dalam hidup manusia. Next. Nah, pada akhirnya aku juga sadar kayaknya aku selama hidup ini tuh udah ngelupain kematian begitu lama, sampai dia tuh ngomong sendiri lewat ibuku, atau bahkan aku telah melupakan kehidupan itu sendiri sampai yaitu kematian ngomong ke aku lewat peristiwa ibuku meninggal, seperti itu. Jadi pada akhirnya kayak aku juga mikir for those who afraid to die, I will never truly live. Kayak siapa orang yang takut mati itu dia nggak bakal pernah hidup, seperti itu. Next. Untuk karya yang aku buat itu aku pakai dua pendekatan, dua konsep. Yang pertama dari Being Toward Death oleh Martin Heidegger. Yang dari Martin Heidegger ini intinya manusia itu memulai keberadaannya di dalam dunia itu terlempar. Dia tidak punya pilihan. Nah, ketika dia terlempar di dunia, dia mengalami keterbukaan terhadap dunia itu sendiri. Dia berhubungan dengan objek, berhubungan dengan manusia, samanya. Tapi keterhubungan itu kadang membuat manusia melupakan akan refleksi eksistensialnya sendiri yang disebut sebagai dasman atau kejatuhan seorang manusia. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu memiliki kesadaran akan kematian, di mana manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa hidupnya terbatas dan penuh kemungkinan yang akan jadi berakhir. Nah, dari situ kematian tidak hanya menjadi batas akhir, tetapi juga menjadi panggilan untuk manusia hidup secara otentik. Dia tidak hidup hanya mengikuti norma-norma sosial. Seperti itu. Dan akhirnya dengan menerima dan memahami kematian, manusia dapat menghadapi keterbatasannya dan mengarahkan hidupnya pada kebermaknaan, sehingga kematian menjadi penutup yang melengkapi keberadaannya. Next. Konsep kedua aku pakai dari Roland Barthes dari Kamera Lucida. Yaitu kenapa aku pakai ini, karena ada hubungannya antara fotografi dan kematian. Salah satunya dari kalimatnya Barthes, dia ngomong, in front of the photograph of my mother as a child, I tell myself she is going to die. Dari sini aku mencoba memahami bahwa foto itu berarti menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan menghadirkan kesadaran tentang kefanaan hidup. Dan foto menjadi simbol hubungan antara hidup dan kematian. Next. Selain dari pembahasan kematian dan fotografi, aku juga pakai konsep tentang untuk membaca foto, yaitu dari studium dan punctum. Studium itu apa? Itu adalah pemahaman terhadap konteks budaya, sosial terhadap suatu foto. Di situ yang membuat manusia itu suka apa enggak sih sama karya foto tertentu. Dan itu adalah pembacaan secara dangkal. Kemudian untuk yang punctum itulah hal-hal detail dalam foto yang membuat
ada keterikatan emosional antara pemandang dan foto tersebut. Next. Contoh fotografi tentang kematian yang sudah ada, aku tuh nemuin ada postmortem fotografi di era Victoria. Di situ fotografi tentang kematian itu menjadi cara berduka keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya. Nah, di dalam postmortem fotografi ini terdapat dua bentuk. Salah satunya yaitu the last sleep, di mana di sini fotografer memposisikan jenazah dan melukis mata jenazah agar seolah-olah terlihat hidup. Nah, hasil yang aku pikirin di sini bahwa mereka itu menyangkal kematian, tidak menerima karena mereka membuat seolah-olah dia tuh lagi tidur, tenang dan masih hidup dengan melukis matanya. Kemudian bentuk kedua adalah casket fotografi. Di situ mereka memotret peti-peti mati, karangan bunga dan elemen-elemen yang ada di dalam rumah duka. Nah, di sini berarti fotografi tentang kematian hanya sebatas dokumentasi, dia diobjekkan. Next. Ide karya yang mau aku bikin itu pakai dua konsep tadi, Being Toward Death dan Studium dan Punctum. Being Toward Death aku pakai untuk perspektif manusia terhadap kematian melalui tulisan perspektif masyarakat seperti itu. Kemudian Studium dan Punctum itu akan aku pakai untuk membuat suatu karya foto yang awalnya untuk membaca, aku pakai untuk membuat karya seperti itu. Nah, tujuannya adalah fotografi sebagai medium refleksi keberadaan menuju kematian. Novelty atau kebaruan mungkin yang sedang dicoba itu aku mau ngomongin bahwa fotografi itu sebagai medium refleksi keberadaan menuju kematian dan Studium Punctum sebagai dasar untuk menciptakan foto. Jadi aku balik dari yang untuk baca, aku pakai untuk ngebuat seperti itu. Next. Untuk bentuk karyanya sendiri, di sini aku pakai konseptual fotografi. Kenapa? Karena untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan yang mau tentang kematian. Nah, untuk elemen-elemen yang ada di fotografi itu, aku mau mengeksplorasi tubuh manusia yang berhubungan dengan kematian itu sendiri. Contohnya keriput tangan dan sebagainya. Itu sebagai objek visual. Nah, yang kedua, tubuh manusia dengan objek-objek sekitar. Jadi aku rencananya pengen coba gabungin tubuh-tubuh manusia dengan objek-objek sekitar yang menggambarkan keberadaan menuju kematian. Misalkan ada bunga yang dari mekar sampai layu seperti itu, tapi aku gabungin dengan anggota tubuh manusia. Next. Nah, untuk eksperimen yang udah aku lakuin itu pas tuh pameran di Urban Lab. Ini aku bikin foto story tentang ibuku dari sakit sampai dia sampai meninggal. And then eyangku refleksi lah ngeliat foto ibu. Dan habis itu dia ziarah ke makam ibu. Di sini kayak aku mau cerita bahwa ya keberadaan kita itu pada akhirnya menuju kematian. Nggak tahu siapa duluan yang mati, bahkan yang aku masih hidup, anaknya sendiri udah mati, seperti itu. Dan di tengah-tengah ini itu ada ayat-ayat Alkitab, ada pemikiran tentang kematian, dan juga ada beberapa lirik lagu yang aku suka tentang kematian. Next. Nah, selain aku nampilin karya foto, di sini aku juga nyediain buku untuk para pengunjung menuliskan perspektif mereka tentang kematian, atau tentang duka, atau bahkan cerita mereka. Di sini aku nemuin beberapa hal. Ada yang melihat kematian tuh dari agama. Kayak yang pertama itu Tommy karena mati adalah keuntungan dan hidup berarti buat Kristus. Kemudian ada juga yang dari agama juga, tapi dia takut. Kenapa takut akan kematian? Karena yang dia takutkan adalah semua yang diomongin itu bohong, kayak gitu. Terus juga ada yang cerita dari pengalaman pribadinya, ada yang bunuh diri. Kemudian dia merasakan bahwa dia dikalahkan oleh Tuhan dan juga kematian. Dan bahkan dia menunggu waktunya untuk datang, seperti itu. Ada juga yang dari menunggu kematian tapi akhirnya takut. Apakah itu menakutkan, apakah itu sakit, atau itu gelap, atau bahkan itu kesepian. Yang terakhir di sini ada fakta bahwa aku nyaman menggunakan baju hitam. Di
Di sini aku ngeliat dia mencoba memandang kematian dari kesehariannya. Dari baju hitam kayak dia mencoba untuk berdamai dengan kedukaan. Next. Ya pada akhirnya for dust you are and to dust you will return. Kita akan jadi debu. Thank you. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kiva RNK. Tes, oke. Selamat sore Mbak Nan, Mas Truman, dan semua dosen-dosen yang saya hormati, serta teman-teman angkatan saya yang saya cintai. Salam budaya. Perkenalkan saya Kiva RNK, dengan ini ingin mempresentasikan topik penurunan minat remaja terhadap tarian topeng Getak Madura dengan judul karya tugas akhir saya yaitu Klonoan, yang artinya sedang berkelana. Next. Adapun latar belakang topik ini berangkat dari pengalaman pribadi dan lingkup pekerjaan saya yang selalu bersinggungan dengan kebudayaan. Pada tahun 2008 hingga 2010 awal, saya bergabung dengan Bengkel Teater Rendra untuk tur keliling 26 kota di Jawa membawakan repertoar bebop. Pendek cerita, akhir dari tur ini berada di kota Madura. Pembukaan pementasan kami dibuka dengan tarian topeng Madura yang pada saat itu saya tidak tahu namanya apa. Kemudian saya menemukannya yaitu tarian topeng Getak. Pada momen tersebut, saya merasa tarian ini begitu magis. Adanya keindahan, kelembutan, dan ketegasan dalam gerakan yang bersamaan. Karena penasaran, usai pementasan saya bertemu dengan para penari tersebut, dan apa yang saya temukan secara fakta begitu menyedihkan. Tidak banyak keturunan mereka yang ingin melanjuti dikarenakan faktor ekonomi dan gaya hidup. Sehingga tarian tersebut dalam ambang kepunahan, dan ini terjadi pada tahun 2010. Fast forward, karya tugas akhir ini merupakan respon dari permasalahan yang ada. Kenyataan secara data dan terlihat di lingkungan sekitar kita, semakin tergesernya nilai-nilai budaya tradisional di mata masyarakat kita, khususnya di generasi remaja. Terlebih persoalan eksistensi yang mampu membuahkan faktor ekonomi yang menggiurkan, cepat, instan, dan terkenal. Itulah keadaan yang digandrungi oleh para remaja sekarang. Maka dari itu, pergeseran budaya yang semakin terasa, harus ada di antara kita untuk memikirkan isu tersebut yang bagi saya ini adalah endemi di negara kita. Kepunahan perlahan yang begitu nyata di depan mata kita. Saya harus berbuat sesuatu dan lahirlah ide karya ini. Next. Tentunya saya tidak mungkin untuk tidak riset mengenai isu menurunnya minat remaja untuk tarian topeng Getak, melihat apakah ada perkembangan atau tidak sejak 2010 lalu. Sesuai data yang saya temukan pada kenyataannya di Madura, 28% siswa SMP pernah menyaksikan, 35% SMA untuk kegiatan akademis, 45% mahasiswa karena tuntutan akademik atau penelitian. Jadi salah satu narasumber saya, Mas Budi Hartomo selaku pemilik Sanggar Genta Pamengkasan, berkata saat ini hanya 2 orang laki-laki remaja yang meneruskan sebagai murid dan belajar seutuhnya. Selebihnya baik lelaki maupun perempuan hanya karena kebutuhan tugas akademis. Jadi apa masalah sebenarnya? Next. Sektor-sektor masalah yang ditemukan adalah di daerah media digital, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Dan tadi seperti saya bilang, ekonomi yang proses instan dan serba cepat. Eksistensi dan tarian modern yang lebih digandrungi yaitu K-pop, kontemporer, dan lain-lain. Kurangnya promosi dan kaku dan kuno atau tidak relevan. Jadi permasalahan yang saya jabarkan ini tidak hanya berlaku di daerah Madura saja. Ini yang dihadapi pelaku-pelaku seni tradisional di belahan Nusantara. Kemudian untuk salah satu upaya menjaga keutuhan karya, saya melakukan riset dengan bertemu para seniman Madura dan berbagai praktisi seni yang tinggal di Jakarta untuk salah satu upaya melihat dari perspektif yang berbeda dalam melihat isu ini. Keanekaragaman masalah yang diperbincangkan membuat saya menemukan beberapa kata kunci yang bisa setidaknya melancarkan proses pelestarian budaya tari topeng Getak. Next. Kata kunci tersebut ialah globalisasi budaya modern, komunikasi antar budaya atau film, konsep orientalisme, hegemoni, dekonstruksi, representasi budaya tradisional, dan warisan budaya. Next. Maka dari segala riset, wawancara, dan pembahasan, dasar atau bisa disebut tema dari karya akhir saya adalah membicarakan identitas. Kenapa identitas? Remaja cenderung membentuk identitas mereka berdasarkan kelompok atau tren yang dianggap relevan dan diterima secara sosial. Seringkali mengutamakan budaya populer atau global yang lebih dekat dengan gaya hidup mereka dibandingkan warisan budaya lokal. Oleh karena itu, revitalisasi identitas budaya melalui integrasi tarian ini ke dalam kegiatan kreatif dan modern seperti kolaborasi dengan seni kontemporer atau promosi melalui media digital
menjadi penting untuk menarik perhatian dan memperkuat rasa identitas budaya lokal di kalangan remaja. Dengan begitu, saya membuat karya akhir ini dengan media film pendek fiksi untuk menjadi salah satu alat komunikasi antar budaya dan tentunya dokumentasi arsip. Next. Kemudian untuk langkah awal dalam proses penciptaan karya akhir, berkesinambungan dalam pameran Now and Then oleh Pascasarjana IKJ, saya membuat sebuah video eksperimen yang juga bertujuan untuk melihat respon publik pada isu ini, serta menjadi sebuah evaluasi karya untuk proses selanjutnya. Unsur-unsur dalam video ini saya masukkan narasi visual dan audio fokus yang bersamaan, pop culture, hitam dan putih dalam warna, pemaknaan, teknis film yang salah, dan draft 1, ini bisa disebut saya draft 1 dengan judul Sedang Klonoan. Next. Sebelumnya boleh dimatikan lampu dulu untuk panitia. Terima kasih. And then, selamat menyaksikan. Sebenarnya lebih kepada anak-anak baru ini lebih gimana ya? Lebih peduli aja sih. Karena ya kembalikan lagi Mas, kita punya identitas gitu. Kita punya KTP gitu loh. Jadi KTP-nya itu jangan sampai hilang. Masa harus dengan unsur paksaan harus akhirnya mau, harus dikecam apa ya istilahnya di ultimatum dulu baru mau gitu. Nilainya jelek gitu ya. Ultimatum berarti karena faktor nilai atau apa berarti terpaksa lah. Oh. Iya, kesadaran lah. Intinya kesadaran. Dikembalikan lagi tugas gitu. Bukan karena keinginan tapi tugas. Oh, tetap tugas. Bukan karena keinginannya sendiri. Ya kan? Tetap tugas intinya. Kalau seperti itu, kalau di dalam sebuah pertunjukan ada yang namanya sandur. Sandur? Memang sandur. Sandur itu memang sistemnya seperti itu. Jadi ya ada suatu orang yang istilahnya nanggap, kalau dalam bahasa Jawanya nanggap itu apa ya? Istilahnya mendatangkan gitu loh. Dia punya hajatan, terus hiburannya itu sandur. Kadang-kadang mereka juga menerima saweran-saweran. Gitu. Kalau yang belajar utuh itu ada, utuh betul-betul utuh itu ada 1-2 anak. Yang maksudnya belajar utuh secara sampai ke sisi rohaninya juga, cara mendalami topengnya juga, itu ada 1-2 anak. Tapi secara kalau gimana? Iya, secara apa ya? Kalau dalam ilmu psikologi secara psikis juga. Kadang mereka kan punya topeng mereka sendiri-sendiri gitu loh, yang untuk dipakai mereka. Jadi yang dipakai topeng saya belum, kalau topeng saya dipakai belum tentu di topengnya murid saya juga dipakai. Gitu. Jadi setiap kadang tiap penari itu punya topengnya sendiri-sendiri. Harusnya kita pertahankan, justru sama ulama-ulama ini itu haram, nggak boleh ditampilkan apa dan sebagainya, jedar, susah gitu loh. Makanya lagi, kita tuh hidup Buddha dulu, bukan Islam. Sampai, ya apa sekarang ini? Jadi tidak seperti tari-tari lain. Makan mayoritas tarian Jawa Timur semuanya pakai gongseng, gitu loh. Mayoritas itu sudah menjadi ciri khasnya Jawa Timur. Gitu loh. Di Remo kan juga sama, di Ponorogo, di penari Jatinet juga sama pakai gongseng. Jadi memang sudah ciri khas ya Mas, ciri khasnya Jawa Timur seperti itu, mesti pakai gongseng. Tapi kalau di dalam topeng getak ya tadi, jadi ada digerakkan model seperti itu terus diangkat itu sebagai sabetan atau ikat jembatan dari gerak satu menuju gerak satu. Nah, kenapa disebut klonoan, berkelana? Nah, karena gini, di dalam cerita Mahabharata, kan nama lain dari Baladewa itu kan adalah Prabu Noto Manduro. Yang artinya Prabu Nata Madura, yang menata Madura. Jadi di dalam kisahnya juga yang menginjakkan pertama kali ini adalah Baladewa di
Di Madura. Tanah Madura, di ceritanya, di kisah legendanya. Jadi yang karena kan dari pulau ke pulau, dari mana ke mana itu kan yang namanya klono kan pasti berkelana gitu, untuk mencari. Terima kasih. Jadi mau terakhir 10 dari orang yang saya temui dan cari jawabannya, 6 orang itu langsung bertanya kenapa harus Darth Vader topengnya Star Wars. 3 orang itu mendengarkan dan hanya bisa mendengarkan dari orang wawancara, dan 1 bisa mendengarkan sekaligus antara audio dan visual. Jadi kita tahu bahwa pop culture memang tak terelakkan. Terima kasih. Selanjutnya import dari Bali langsung Adrianata. Selamat sore, Ibu Direktur Pasca Sarjana Ibu Nan, Bapak Nurman selaku penanggap, Mbak Ubit, sorry Mbak Ubit, Mbak Yola, Bu Sonya, Mas Edi dan rekan-rekan mahasiswa serta para hadirin yang saya cintai. Saya Imadi Adrianata, saya dari Bali. Next. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan proses kreatif saya dalam penciptaan tugas akhir pasca sarjana, Animer. Saya dari Bali, saya adalah seorang anak dari sebuah desa di Gianyar, Bali. Paman saya seorang dalang, jadi sejak kecil saya sudah sangat tertarik dengan kesenian wayang. Pada satu ketika saya sempat menonton wayang gitu di pura. Di depan saya udah kira paling depan, ternyata depan saya ada anak-anak kecil yang menonton gitu. Mengingatkan saya pada kecintaan saya dulu. Saya sering kali dulu telat sekolah gitu karena malam-malam sampai pagi saya nonton wayang gitu. Saya kecil-kecil nonton wayang seperti 2 orang anak kecil ini gitu. Saya punya ketertarikan tersendiri gimana seorang dalang memecah dirinya menjadi banyak karakter. Seorang dalang bisa menghidupkan, menggerakkan benda mati untuk menyampaikan pesan gitu. Next. Nah, dari pengalaman tersebut saya mencoba untuk belajar gitu, belajar tentang wayang, seni wayang di Bali, memahami, mencoba untuk melakukan gitu. Karena walaupun di Bali banyak sekali seniman, tapi mereka enggan disebut sebagai seorang seniman karena seni bagian dari hidupnya itu. Jadi bukan seniman, mereka memilih profesi lain, petani lah. Padahal karya seninya sangat amat luar biasa gitu. Termasuk paman saya gitu. Satu kali saya minta diajarkan untuk memainkan wayang kepada paman saya gitu. Saya sempat belajar untuk gimana sih caranya mencoba untuk melepaskan diri, menggerakkan benda mati, menghidupkan benda mati gitu. Wayang Bali menggunakan bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, yang kemudian dibalikan gitu. Bahasanya diadaptasi menggunakan bahasa Bali kuno gitu. Yomrapuri sakala sahinganing parmana swastaya paripurna natan kejauhan dening penggila-gila. Bagi pembuka adegan dalang Bali itu biasanya menggunakan kata-kata tersebut. Biasanya kalau di Jawa kan gumi gonyang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincangin alir. Nah, di Bali dalang juga melakukan hal tersebut dan bahkan saya belajar dari paman saya, dia menggerakkan banyak sekali wayang, tentu banyak sekali pola suara yang bisa dihasilkan. Misalnya suara raja gitu, cenderung kecil. Udah cerakan ulun makeru. Atau ya pada hari ini itu suara Jokowi ya teman-teman, sorry. Saya senang sekali melihat bagaimana seseorang bisa menghidupkan sesuatu yang nggak hidup gitu. Pertanyaannya adalah gimana kalau wayang itu bisa dialog sama dalangnya gitu. Gimana kalau wayang itu bisa dialog sama dalangnya. Sementara kita lihat kan
gimana dalang itu meninggalkan karakter sendiri untuk menjadi karakter lain gitu. Next. Kemudian dari proses perjalanan saya mencoba untuk mengamati beragam kesenian puppet yang ada gitu. Dua yang menjadi highlight saya ini sangat-sangat menarik buat saya. Mungkin buat teman-teman akan jadi menarik juga. Bunraku, kesenian tradisional puppet dari Jepang, dan seni ventriloquism. Oke. Bunraku itu satu boneka digerakkan oleh 3 orang dengan kepala tertutup gitu. Sedangkan ventriloquist digerakkan oleh 1 orang. Nah, ventriloquist wayangnya bisa berdialog dengan dalangnya. Tapi dia stay di tempat. Nggak ada explore ruang, dari cuma 1 gitu. Sedangkan Bunraku, dia bisa keliling-keliling, tapi masalahnya itu dalangnya sebagai puppeteer. Dalangnya hanya sekedar dalang gitu. Sedangkan ventriloquist ini dalangnya sebagai aktor juga gitu. Dua hal ini menarik buat saya karena ada unsur pembeda dari wayang yang kita kenal gitu. Di Indonesia semua dalang pasti ngumpet, yang jadi aktornya adalah wayangnya, sedangkan ventriloquist ini dia bisa menjadi aktornya, dia juga menjadi penampil di situ gitu. Next. Nah, saya kemudian mencoba untuk melakukan proyek eksperimen. Saya merantau ke Jakarta. Saya mencoba untuk membuat karakter puppet wayang, koran maksud saya, ini wayang dari koran. Saya coba untuk bikin namun dengan artikulasi yang berbeda dari wayang-wayang yang ada, wayang tradisional gitu. Koran masih sangat amat, koran masih bertahan hingga sekarang walaupun dunia serba cepat gitu. Saya melihat ada seorang bapak-bapak di pinggir jalan di Rawamangun gitu, dia masih jualan koran gitu. Di antara orang yang lalu lalang, nggak ada yang memperhatikan, semuanya serba cepat gitu. Bapak-bapak itu duduk dan nggak ada yang terjual barangnya. Koran pun demikian. Koran itu masih tertatih-tatih untuk mencoba tetap ada di zaman sekarang yang sudah nggak menggunakan media kertas untuk penyampaian informasi, kan semuanya digital gitu. Ini yang gambar pertama ini saya mencoba untuk membuat karakter dengan metode animasi dari Bunraku yang saya coba riset. Yang foto ketiga adalah metode dengan ventriloquist, stay di tempat, stay ada penyangganya seperti itu. Dan juga yang foto di tengah adalah perpaduan dari ketiganya ditambah dengan saya menggunakan stick tangan untuk menggerakkan tangannya. Karena kalau Bunraku tadi kan 3 orang, saya berpikir gimana kalau digerakkan cuma 1 orang. Stick tangan juga saya terinspirasi dari wayang Bali gitu, karena saya ingin ada unsur Balinya juga yang saya pelajari. Ini adalah proyek saya, ini adalah yang di layar. Saya bawa ke sini. Saya ingin coba demonstrasikan bagaimana cara menggerakkannya, tapi sama seperti wayang Bali yang digunakan sebagai media upacara. Ini juga saya ingin treatment dengan upacara gitu, dengan ada unsur magisnya di situ gitu. Jadi misalnya saya ambil kekuatan semesta gitu untuk bisa masuk ke dalam puppet tersebut gitu. Jadi dalam hitungan ke 1, 2, 3. Uish. Keren gak itu? Saya bikin tadi malam tahu. Ya, kita coba ya. Saya coba untuk eksperimen ini. Ini kepalanya menggunakan metode 3 dimensi seperti di layar, sedangkan badannya 2 dimensi. Oh, hai. Hah? Cek. Oh,
Oh my god. Oh. Hai. 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 Jawab guys. Nah, dengan pola seperti ini, oh ya, ada satu pertanyaan yang mendasar dari sebuah kesenian puppet. Kenapa mesti puppet gitu? Kenapa boneka yang digerakkan? Kenapa nggak pakai manusia aja gitu? Kan bisa pakai manusia aja seharusnya kan. Tapi masalahnya adalah misalnya koran. Misalnya gimana cara menghidupkan koran akan bisa digunakan korannya langsung gitu untuk apa namanya? Oke. Korannya langsung gitu untuk dia hidup gitu. Makanya saya menggunakan koran ini. Bentuknya masih tetap absurd, saya sengaja biar unsur estetik korannya dan penyampaian pesan dari koran ini masih bisa dirasakan kepada penonton gitu. Terima kasih banyak. Yap, animare judulnya berasal dari bahasa Latin yang artinya menggerakkan sebagai dasar dari konsep ini. Definisi sederhana yang saya rancang adalah memanipulasi benda mati sebagai media penyampaian pesan. Dalang sebagai aktor, wayang juga sebagai aktor. Terima kasih, saya Adrian. Selamat sore. Lancik seminar ini sudah berjalan dari tadi pagi dan sebagai penutup dari seminar ini kita akan mendengarkan presentasi yang sangat luar biasa dari teman saya, seorang seniman, politisi, dan juga penggiat AI. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, teman-teman bisa mendengarkan teman saya ini. Beliau sangat luar biasa, anaknya hadir, istrinya hadir. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wisnu. Cek. Oke, terima kasih Gus Bli. Serta seluruh hadirin dan para pemateri yang saya cintai. Selamat sore hadirin sekalian. Yang saya hormati ada Ibu Nen yang juga sekarang menjadi Direktur Pasca Sarjana, juga sekaligus pembimbing tugas akhir saya. Ada Bapak Nurman, penanggap kami di sesi keempat ini. Terima kasih Pak. Ada Ibu Ubit juga. Ada Ibu Yola tadi aku lihat. Terus ada Ibu Winda. Ini juga seperti yang dimention tadi oleh Adrian, ada ibu, istri, dan anak saya. I love you family. Juga kawan-kawan dari Pasca Sarjana Angkatan 19, terima kasih telah hadir. Dan seluruh pengunjung yang tentu nggak bisa saya ucapkan satu persatu ya. Sebelum saya mulai pemaparan, saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada teman-teman Pasca Sarjana Institut Kesenian Jakarta, Angkatan 18, beserta seluruh jajarannya, karena telah mempersiapkan seminar publik offline ini yang pertama ya, after COVID, dengan sangat well prepared. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, karena waktu saya udah 1 menit berjalan itu. Izinkan saya memaparkan presentasi saya dengan cepat dan tepat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, perkenalkan, nama saya Wisnu, mahasiswa Pasca Sarjana Angkatan 18, Institut Kesenian Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Pengaruh Kecerdasan Buatan pada Dinamika Kreatif. Boleh di next slide, Mas Bim? Ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kecerdasan buatan saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses kreatif pada industri seni saat ini. Kayak bisa membuat gambar, membuat skenario, mengukir patung, melukis, membuat puisi, dan lain sebagainya. Ini ada gambar satu yang di sebelah kiri dari sudut pandang teman-teman. Ada seorang seniman dalang namanya Sujiwo Tejo. Dia pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 kemarin di Nasdem Tower, dia bikin sebuah lukisan untuk dekorasi gedung Partai Nasdem. Dan di sebelahnya ada gambar 2, itu lukisan dari seorang robot AI yang dinamai Aida. Dia membuat lukisan dengan judul Alan Turing. Dan lukisan tersebut dilelang dan kemudian terjual dengan harga kurang lebih $1 juta Amerika Serikat. Atau mungkin sekitar 16 miliar plus-plus lah kurang lebihnya.
Ini luar biasa sekali karena kita sudah semakin melihat kecerdasan buatan ini mirip sekali dengan manusia ya. Mereka berkomunikasi dengan bahasa kita, mereka melihat apa yang kita lihat, mereka bahkan bisa mengingat, memiliki karakteristik seperti yang digambarkan di situ, mereka punya kepribadian. Kemudian juga mereka bisa merumuskan sebuah rencana lah ya, rencana, planning, konsep dan lain sebagainya dari yang paling sederhana sampai yang kita lihat di sini kompleks sekali gambarnya. Kemudian mereka juga dapat bertindak secara mandiri, tentunya di sini dia bertindak sendiri, tapi dengan ketentuan jika kita mengizinkannya seperti robot Aida ini. Dan yang paling penting mereka saat ini sudah memiliki kreativitas, teman-teman. Mereka ini melakukan dengan tingkat kecanggihan yang menurut saya sudah sangat luar biasa ya di era sekarang ini. Boleh di next slide, Mas Bim? Oke, untuk memaparkan presentasi pada pembahasan kita kali ini, aku ingin memaparkannya dengan sebuah pertanyaan umum. Apa sih kreativitas itu? Di sini saya pakai 3 teori yang saya gunakan dalam pemaparan kali ini. Kenapa 3? Ya, ini bukan kampanye, sorry. Ini karena waktunya terbatas aja ya, jadi saya hanya pakai 3 teori. Dan teori pertama yang saya gunakan adalah teorinya Immanuel Kant dari Critique of Judgment, dia tahun 1790 kurang lebihnya. Kreativitas adalah hasil dari kebebasan murni yang tidak terikat oleh aturan rasional atau utilitarianisme, tetapi terlahir dari intuisi dan imajinasi yang disalurkan melalui kebebasan dalam proses estetika. Kemudian saya pakai teori kedua, itu dari Sigmund Freud. Dalam esainya The Creative Writer and the Daydreaming tahun 1908, kreativitas adalah suatu bentuk sublimasi di mana dorongan-dorongan bawah sadar yang tidak dapat diterima oleh masyarakat diekspresikan melalui bentuk-bentuk seni. Dan teori terakhir, saya pakai dalam bukunya Plato yang berjudul Phaedrus yang dikutip dari dialognya Socrates dengan Phaedrus. Kreativitas berasal dari inspirasi ilahi yang menghubungkan seseorang dengan dunia ide. Dan tentu aja ya, banyak teori-teori lain dari berbagai macam perspektif yang mungkin bisa dikulik lebih lanjut. Tapi kita mengacu pada 3 teori tersebut. Apakah kecerdasan buatan yang tidak memiliki intuisi, tidak memiliki imajinasi seharusnya, dan inspirasi ilahi mampu menciptakan suatu karya yang kreatif? Boleh next slide, Mas? Coba kita jawab pertanyaan tersebut dengan mengidentifikasi karya-karya ini. Pada gambar 3, sebelah kiri, itu kita bisa melihat sebuah lukisan dari Rembrandt, seorang seniman asal Belanda yang sangat ikonik dengan gaya dan karakteristik lukisannya. Kemudian di sebelahnya pada gambar 4, itu ada sebuah lukisan yang berjudul The Next Rembrandt, yang diciptakan dengan menggunakan algoritma kecerdasan buatannya dari Rembrandt. Kemudian ada gambar 5 di sebelahnya lagi, itu adalah pemenang Sony Photography Award tahun 2023, karya Boris L. Dachsen, yang menolak penghargaan tersebut karena sengaja menggunakan kecerdasan buatan dalam pembuatan karya fotografinya. Artinya gambar tersebut adalah pure karya dari AI. Dan sebelah kanan itu gambar perempuan memegang sebatang rokok, itu saya ambil dari hasil jepretan manusia di pxhere.com yang karya hak ciptanya dimiliki oleh Creative Commons. Oke, sepintas kalau kita lihat udah hampir tidak bisa dibedakan ya mana karya AI, mana karya manusia. Dan sebenarnya kalau kita kulik lebih lanjut lagi banyak banget fenomena-fenomena kecerdasan buatan yang nggak bisa saya preview di kesempatan kali ini. Tapi kalau kemarin datang ke pameran itu di Usman Effendi itu banyak banget fenomena-fenomena yang saya buka di situ. Boleh next slide, Mas Bim? Nah, jadi apakah kecerdasan buatan ini ada untuk bersinergi dengan kita atau justru menggantikan kita? Next slide lagi, Mas Bim. Oke, kecerdasan buatan itu juga bisa sebagai alat bantu untuk kita ya, teman-teman. Tapi sebelum kita mampu mengendalikan sesuatu, tentu kita harus pahami apa sesuatu tersebut. Karena kita nggak mungkin bisa mengendalikan apa yang tidak kita pahami. Metafora, model, informasi terupdate dari kecerdasan buatan sangat penting untuk terus kita update, kita ketahui, dan kita maksimalkan potensinya. Kebetulan di sini saya punya seorang sahabat namanya Yohanes Yoga Prayuda.
Dia memiliki kapabilitas dalam menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantunya dalam proses kreatif menciptakan beberapa shortlist sebagai bahan diskusi antar editor dan sutradara dalam film Ginswa. Nah ini kebetulan produser dan pemain film Ginswa ini juga merupakan mahasiswa pasca sarjana IKJ angkatan 18. Boleh tepuk tangan buat Kak Abe dan Mas Kiva. Saya juga ingin berterima kasih kepada, tadi aku lihat ada Erina. Terima kasih untuk Erina selaku sutradara serta seluruh kru film Ginswa yang terlibat karena telah bersedia memberikan beberapa materi filmnya sebagai bahan untuk kita analisa pada kesempatan kali ini. Karena film Ginswa ini belum resmi rilis ya di platform yang dapat disaksikan dengan umum, artinya teman-teman dari film Ginswa ini merelakan sebagian adegan dalam filmnya sebagai spoiler dalam bahan penelitian saya. Dalam wawancara kualitatif yang saya lakukan dengan Mas Yoga ini, saya menemukan sebuah pengetahuan baru bahwa kecerdasan buatan itu sampai saat ini lebih maksimal jika dipandang sebagai sebuah alat daripada sebagai seorang seniman itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa seniman tetap menjadi elemen utama dalam menentukan arah tujuan dari sebuah karya seni. Gitu. Ini kita percepat aja karena durasi waktu. Di next slide aja. Oke, beberapa tahun lalu kita mungkin tidak akan pernah percaya ya bahwa kecerdasan buatan itu mampu menggantikan posisi kita. Tapi seperti yang tadi udah kita bahas ya, mereka ini bisa membuat puisi berkali-kali, mengenerate gambar terus-menerus, membuat musik dengan pola yang berbeda-beda, sampai buat video yang aneh dan penuh imajinasi dan lain sebagainya. Bahkan dulu kita bilang kecerdasan buatan itu nggak punya empati. Tapi sekarang jutaan orang dengan sebuah fenomena menikmati percakapan dengan AI dalam waktu yang lama. Ngobrol tentang harapan mereka, impian mereka, bahkan membantu untuk mengatasi masalah-masalah pribadi mereka. Gitu. Jadi ya sejauh ini saya meyakini mungkin saja kecerdasan buatan akan benar-benar sempurna dan menggantikan peran dari seorang seniman jika tidak diseriusi. Bahkan ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh mitranya OpenAI. Dia bilang jika seseorang tidak melakukan apapun selain membaca dalam hidupnya selama 24 jam sehari, mereka akan membaca sekitar 8 miliar kata dalam seluruh hidup mereka. Tapi saat ini AI yang paling canggih sudah bisa mencerna lebih dari 8 triliun kata dalam 1 bulan masa trainingnya. Artinya sangat jauh sekali ketika dibandingkan dengan manusia. Dengan pengembangan yang seperti ini terus-menerus, saya meyakini mereka akan sempurna dari waktu ke waktu. Mereka akan memiliki IQ yang sempurna, mereka akan punya EQ yang luar biasa. Dan jika sudah pada titik ini, kecerdasan buatan tentu akan secara meyakinkan mampu meniru manusia di sebagian besar kondisi. Oke, slide terakhir aja Mas, silakan Mas. Ya, saya langsung tutup saja karena sudah lewat 1 menit ya teman-teman. Saya tutup dengan statement terakhir saya, kecerdasan buatan bukan hanya sebuah ciptaan dari manusia. Kecerdasan buatan sudah bisa menciptakan sesuatu yang tidak terbatas dalam industri ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Nurman Hakim MSN untuk naik ke atas panggung seraya menanggapi paparan materi pada sesi keempat ini. Oke, selamat sore semuanya. Saya duduk aja ya karena dari jam 8 sampai jam 1 tadi saya nonton 23 film, mengomentari 23 film sambil berdiri. Semuanya sama film pendek, tapi ini sangat berbeda. Ada 2 film, 1 dokumenter, 1 fiksi, lalu kemudian ada seni rupa, lalu kemudian ada kajian juga, gitu ya. Dari 6 ini saya hanya mengenal Kiva nih, karena Kiva dulu pemain di film layar lebar saya gitu. Jadi lama gak ketemu lagi di sini. Oke, karena ini berbeda, jadi nampaknya tidak semudah kalau saya harus mengomentari 23 film yang tadi pagi sampai siang ya. Jadi saya mau mencari pintu masuk untuk supaya
bisa mengomentari dan memberi masukan keseluruhannya itu. Mungkin dari presentasi fikih dan presentasi Ardianata ya. Saya akan mulai dari situ. Jadi saya mau cerita sedikit. Ini dari perspektif antropologi ya. Jadi secara antropologis itu kalau kita memahami naratif itu muncul itu sebagai cara manusia untuk memahami dunia ini, memahami alam semesta ini, termasuk dirinya dan semua yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Dan disitulah manusia kemudian mendapatkan makna. Kalau kita masih percaya adanya makna gitu ya. Kalau saya tarik ke belakang dengan jauh gitu. Jadi sebelum munculnya agama-agama yang dikenal oleh satu masyarakat gitu, di komunitas-komunitas yang ada di pelosok-pelosok, bahkan komunitas-komunitas yang ada di New York pada era ribuan tahun lalu gitu. Itu ada yang namanya mitos. Mitos itu adalah satu bentuk naratif yang diciptakan oleh manusia untuk manusia bisa memaknai hidupnya. Manusia punya pegangan dalam hidupnya. Setidaknya manusia bisa memaknai apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Itu. Dan itu adalah bagian dari yang namanya kebudayaan. Gitu ya. Bagian dari namanya kebudayaan. Dan endapan dari kebudayaan itu adalah seni, art. Nah, sekarang kita bicara ke sini ya. Pada karya Vicky dan Adriana ingin membuat wayang yang terbuat dari koran, gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah dari paparan yang tadi cukup menarik itu, naratif apa yang mau dihadirkan di situ? Wayangnya itu mau diapakan? Apa lakon dari wayang itu? Lalu kemudian tadi Adiana mengatakan bahwa kamu membayangkan bahwa wayang itu bisa bicara sendiri. Bagaimana caranya? Apakah seperti tadi? Tapi yang terpenting adalah bagaimana naratifnya, itu pertama. Dan itu sama dengan komentar saya untuk Vicky. Ketika membuat intermedia seni rupa antara agrikultur dengan medium apa tadi namanya berbentuk kardus gitu ya. Nah, apa naratif yang ingin dihadirkan di situ? Naratif yang muncul tentu dengan simbol-simbol yang kamu letakkan di situ. Ini kalau secara antropologis lagi, Clifford Geertz menarik mengatakan simbol itu sebagai vehicle of meaning, kendaraan membawa makna. Tapi saya lebih suka menerjemahkannya sebagai wahana pembawa makna. Itu karena itulah yang kemudian membedakan. Tadi kamu juga menyebut animal simbolikumnya Ernst Cassirer. Itulah sebenarnya membedakan antara manusia dan binatang. Kalau manusia itu mau menikah pasti ada proses, pasti ada ritual, gitu. Ada simbolisasi di situ. Tetapi hewan kan tidak begitu. Dia bisa dimanapun dan dia bisa kapanpun. Bahkan ketika manusia mau makan pun, pada kebudayaan tertentu mereka punya mereka punya simbolisasi, mereka punya caranya. Kita menyebutnya dengan kebudayaan, kan begitu. Binatang kan tidak. Jadi apa yang mau diletakkan di situ, simbol-simbol apa yang mau diberikan di situ, tentu simbol yang bisa dibaca, bisa ditangkap oleh audiens yang kamu targetkan, kan itu. Nah, dua itu yang saya belum lihat, yang belum menangkap ini arahnya mau kemana. Mungkin penjelasan dari Ibu Risa tadi sangat menarik tuh, soal rumusan masalah. Saya sangat setuju itu tidak hanya berlaku untuk kajian, gitu, tapi juga berlaku untuk penciptaan. Karena kan kita ini adalah art research base, gitu ya. Jadi kita tidak disanggar seniman bikin aja kan begitu. Mungkin semua terendap di dalam
diri dia kemudian terejawantahkan dalam satu atau termanifestasikan dalam satu bentuk karya yang menarik, yang kuat gitu. Tapi kita berbeda. Nah, itu menarik paparan tadi. Jadi tidak hanya bisa digunakan untuk kajian tapi juga bisa untuk penciptaan itu. Karena itu akan menuntut kita step by step. Dari rumusan masalah itu akan melahirkan namanya research question kan. Itu akan menggait kita. Untuk Vicky dan Adrian begitu. Lalu saya ke film dulu gitu ya. Ke film observasional. Tadi ada yang ingin membuat dokumenter observasional. Iksan ya, dari balik topeng itu. Ini menarik nih. Jadi tadi menurut kamu yang baru itu yang imersif di situ ya? Cerita dari subjek perempuan, dari point of view perempuan. Nah, tadi yang kelompok sebelumnya kan juga ada bicara soal imersif ya. Saya beberapa bulan ini memikirkan itu karena ada beberapa kawan juga membuat penciptaan namanya menggunakan medium 360 derajat, apakah 180 derajat dan imersif yang mengandalkan peralatan, mengandalkan teknologi gitu. Yang mengandalkan teknik. Tapi sebenarnya kalau itu tidak bertolak pada naratif gitu, yang imersif, yang membuat penonton ataupun audiens engage ke dalam naratif itu. Kalau dalam film kan ada pola-polanya, ada caranya kan. 10 menit pertama, 20 menit pertama dan seterusnya gitu. Itu maka imersif yang dimaksud dengan menggunakan medium teknologi itu tidak akan berhasil kalau menurut saya. Jadi kalau di dalam pembahasan soal film kan kita tahu ada yang namanya form and style kan gitu, bentuk dan gaya gitu. Bentuk di situ ada naratif, ketika naratifnya itu tidak membutuhkan atau tidak mendukung untuk stylenya itu. Dalam hal ini punya kamu, itu ada kamera yang ada di dalam ondel-ondel gitu. Maka dia tidak akan terintegrasi antara naratif gitu ya, yang ada dalam bentuk itu dan style dan gaya itu. Teknik, karena teknik itu masuk dalam gaya kalau di dalam sebuah film tuh. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi karena kita ini kan hidup di era teknologi yang begitu dahsyat sekarang ya perkembangannya. Lalu kemudian jangan kita kemudian genit dengan teknologi itu, kita menggunakan teknologi tanpa kita tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan di dalam naratif kita. Apa yang kita butuhkan untuk supaya makna yang mau kita hadirkan itu sampai ke dalam audiens. Jadi ketika saya bicara soal naratif, maka di situ ada makna di dalamnya. Oke. Lalu kemudian apalagi setelah saya catat Ihsan tadi mengatakan bahwa pendekatan observasional gitu ya. Nah, ini sekaligus saya mau mengomentari punya yang sering menggunakan istilah pendekatan dalam postmodernisme. Pendekatan dengan teori itu berbeda. Jadi saya baca banyak sekali mengatakan pendekatan 80% tapi tiba-tiba ada teori. Jadi pendekatan itu cara atau metode yang seperti halnya dilakukan oleh postmodernisme. Kalau kamu menyatakan itu pendekatan postmodernisme. Nah pertanyaannya adalah apakah kamu benar mau menggunakan pendekatan postmodernisme atau teori postmodernisme itu sendiri. Nah begitu pun sama dengan observasional. Jadi kamu mengatakan menggunakan pendekatan observasional. Tapi yang aku tangkap dan aku lihat cuplikannya itu adalah observasional mode yang kemudian menjadi teori. Yang itu banyak digunakan di dalam pembuatan etnografi film. Di mana filmmaker dia tidak melakukan intervensi terhadap subjeknya. Jadi filmmaker mengikuti subjeknya, dia merekam aktivitas subjeknya, kebudayaan subjeknya, dan itu biasanya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dokumenter jenis observasional itu. Karena kalau hanya dia syuting 1 bulan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kebetulan saya kemarin nonton film
beberapa bulan yang lalu nonton film dokumenter dengan menggunakan mode observasional dan itu cukup bagus filmnya. Saya nonton di Festival Film Indonesia, kebetulan saya sebagai juri. Dan itu saya menangkan karena menawarkan sesuatu yang berbeda. Yang membuat kita sebagai audiens atau penonton masuk ke dalam peristiwa itu. Seolah-olah kita dibawa oleh kamera, bahkan kita menjadi kamera mengikuti kehidupan para transgender yang berada di pesantren. Dan itu syutingnya lama, bertahun-tahun. Mungkin 4 atau 5 tahun. Gitu. Nah itu juga yang dilakukan oleh Robert Flaherty yang dianggap sebagai pencetus mode observasional dan bapak dokumenter di dunia ketika dia membuat film yang judulnya Nanook of the North tentang satu suku Inuit di Kanada, Protestan Amerika. Dia syuting di sana berbulan-bulan bahkan lebih dari 1 tahun. Gitu. Oke. Karena kamu harus mengumpulkan footage yang begitu banyak, begitu panjang gitu ya. Ya mungkin nggak perlu sampai setahun ya setidaknya 6 bulan lah minimal mungkin bisa asal kamu dekat dengan subjek kamu dan punya akses ke subjek kamu karena itu yang penting. Gitu. Sekarang saya ke Kiva. Kiva tadi ini biasanya saya teriak ke Kiva action and cut. Sekarang saya mau beri komentar nih. Yang mungkin di lapangan tidak pernah didengar ya komentar seperti ini gitu. Bahkan obrolan seperti nggak pernah didengar mungkin. Oke, Kiva tadi ingin menarik. Jadi ingin bagaimana tradisi dan modernity kan. Bagaimana tradisi dan modernity, bagaimana film itu bisa mampu memberi kontribusi terhadap pelestarian satu tradisi kan gitu. Lalu kemudian muaranya nanti bicara soal identity, kan identitas. Gitu. Kalau menurut hemat saya begini, film itu dia tidak bisa melestarikan identitas, tidak bisa melestarikan tradisi. Jadi film itu dia mendokumentasikan tradisi, gitu. Tetapi efek dari medium film itu yang akan bisa memprovokasi, gitu, individu ataupun sekelompok orang ataupun pembuat kebijakan pemerintah melestarikan tradisi. Gitu. Jadi kalau bikin film lalu kemudian filmnya itu viral gitu kan, kemudian menjadi pembicaraan, nah itu dia bisa memprovokasi itu. Nah, kan kamu berusaha berargumentasi bahwa mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya, bahwa film mampu melestarikan tradisi kan begitu. Nah yang bisa dilakukan adalah, ini saran dari saya, bukan medium filmnya, bukan filmnya, tapi isi dari film itu. Jadi kamu kan mau bikin, saya baca 2 kalimat tentang seorang pemuda yang hidup di masyarakat urban, di kota, lalu kemudian dia punya satu masalah, tapi masalahnya belum diceritakan di situ. Dia puyeng lah kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dia ke satu daerah di mana tempat topeng Belata ini Madura ya. Dia datang ke sana lalu kemudian dia mengalami semacam pencerahan ketika dia bertemu dengan pertunjukan topeng itu. Kan begitu ya misalnya. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana si pemuda itu, entah bagaimana caranya, naratifnya itu bisa diolah. Dia mendapatkan pencerahan dari nilai-nilai yang ada di dalam topeng getak itu. Lalu kemudian ketika dia pulang ke kotanya, katakanlah modernitas masyarakat kota gitu ya, itu yang tidak dia dapati di situ. Dia mendapatkan pencerahan di dalam tradisi itu. Bagaimana nilai-nilai dalam tradisi itu, nilai-nilai dalam tradisi itu yang sesungguhnya masih bisa dia gunakan, masih bisa manusia gunakan untuk menjawab atau merespon persoalan yang ada di dalam modernitas. Jadi lebih kepada isi film itu. Oke, lalu yang belum, Adriana sudah ya. Nah di situ kan juga langsung kita bicara soal identitas, Kiva, ujungnya. Jadi
ternyata identitas itu kan selalu tidak pernah tetap. Identitas itu selalu bergerak. Dia liquid, dia cair, itu identitas. Nah, dia dibangun dari berbagai hal yang saling berkelindan di dalam diri seseorang, termasuk tradisi, gitu, dan juga termasuk modernitas. Di situ terjadi tarik menarik antara tradisi, identitas tradisi dia dengan modernitas. Jadi ada yang berlanjut, ada yang hilang, ada yang continue, ada yang discontinue. Nah itu kamu bisa ke arah sana. Lalu kemudian Wisnu nanti terakhir ya, karena kajian ya. Terakhir dikit. Siapa lagi ya? Satu. Tadi yang foto itu, foto. Oke, Immanuel Ardika, foto. Ini menarik nih, foto. Saya baca kamu dulu di FFTV IKJ kan? Ya di film kan? Tiba-tiba saya kepikiran ini karena menarik. Ada kata kuncinya itu kan kamu bicara panjang banget itu yang kamu tulis tuh. Berapa halaman? 70 halaman ya? Dari Martin Heidegger sampai Martin Suryajaya ada semua di situ. Ada nggak? Oh ya, itu ada di situ semua tuh. Di tengah-tengahnya ada Roland Barthes gitu kan, yang kamu ambil dari bukunya Kamera Lucida, kamu bicara postmortem juga gitu. Dan kamu bicara soal waktu, itu menarik. Kamu baca Heidegger tuh itu menarik banget ya. Jadi, tapi membuat kita gelisah kan gitu. Tadi yang kamu bilang kita ini sebagai manusia terlempar di sini kan, dan kita mengalami yang namanya angst, kegelisahan gitu. Kita ada di sini, ada selalu mendahului eksistensi kan, pertanyaan tentang diri kita gitu. Dan itu selalu relevansinya dengan waktu gitu. Dan kita akan gelisah juga karena kita akan tiada kan gitu. Mati dalam hal itu yang berhubungan dengan waktu. Nah, fotografi memang banyak sekali bicara soal waktu tuh. Waktu yang dibekukan, waktu yang disangkal, kan begitu. Waktu yang dirawat sama aja ya, waktu yang dilestarikan, segala macam. Karena foto itu kan freeze, beda dengan film. Karena freeze itu kemudian mengundang sebenarnya imajinasi kita sebagai audiens kemana-mana gitu. Sedangkan film kan waktu yang bergerak. Gambar yang bergerak karena waktunya bergerak. Dan saya lagi mau menulis baru kepikiran dalam pikiran saya. Ini cerita sedikit. Konsep waktu di dalam pikiran manusia itu, dalam hal medium seni, bagi saya adalah film. Karena waktu di dalam film itu, dia bisa maju, dia bisa mundur, dia bisa present, dan dia bisa bertumpuk. Waktu yang serempak. Sama seperti halnya kita. Ada konsep parallel editing kan. Itu waktu serempak bergerak. Di dalam pikiran kita begitu. Waktu yang ada dalam pikiran kita, waktu subjektif kita, kita bisa memikirkan hal di masa lalu, masa depan, dan masa kini secara serempak. Waktu yang serempak. Itu ada konsep menarik tuh. Tapi nggak bicara di sini karena panjang lebar. Walter Benjamin bicara tentang keserempakan waktu tuh. Kalau mau dimasukkan mungkin itu akan jadi insight tersendiri. Gini, saya ingat filmnya Chris Marker, karena kamu mahasiswa film kan. Judulnya itu Lazzetti. Dia salah satu pelopor expanded cinema. Ada yang mengatakan film essay juga ya. Itu dia menggunakan foto dalam film judulnya Lazzetti itu sangat fenomenal. Foto-foto itu dirangkai oleh dia. Foto yang waktunya itu berhenti. Kalau kita melihat foto kan sebenarnya waktu itu berhenti untuk sementara. Lalu kemudian kita mengimajinasikan waktu itu bergerak. Waktu itu berhenti tetapi dikombinasikan dengan suara. Jadi waktunya itu berhenti tetapi ada suara yang bergerak secara normal. Dan itu bercerita tentang seseorang yang harus kembali ke masa lalu karena settingnya adalah dunia pasca perang nuklir, perang dunia ketiga gitu. Dan dia harus ke masa lalu untuk supaya memperbaiki di masa kini. Itu foto-foto film pendek itu menarik sekali. Nah,
Mungkin kamu bisa pikirkan tuh dengan latar belakang kamu film di situ ya. Tapi bentuknya berbeda, bukan film. Foto-foto yang kamu gunakan itu di dalam sebuah tempat eksibisi, mungkin ada seperti tadi misalnya ada foto seorang perempuan gitu ya, yang di pinggir laut yang tahu dia akan mati gitu misalnya, dibawa di kursi roda, perempuan tua gitu. Lalu suara ombak gitu. Itu akan menciptakan, men-trigger satu imajinasi yang berbeda. Itu. Dan itu mungkin kebaruan kamu ada di situ. Novelty kamu mungkin akan ada di situ. Novelty yang bisa diciptakan lewat medium itu. Oke. Saya sudah diperingatkan 2 menit lagi ya. Untuk yang kajian. Yang kajian sedikit aja. Yang yang penciptaan. Loh. Something wrong ya. Kamu penciptaan yang AI ya? Kenapa saya menganggap itu kajian ya? Oh my God. Berarti something wrong dengan apa yang saya baca. Saya atau apa yang saya bacaan itu ya. Karena saya menuliskan begini. Fokus saya adalah pada rumusan masalah, menyambung Bu Risa tadi ya. Kamu tadi kan mungkin karena ini kamu meneliti, kamu melakukan wawancara yoga kan, yang menggunakan AI untuk membantu dia berkreasi kan gitu. Lalu kemudian yang kamu tulis adalah bahwa di dalam kesimpulan kamu itu bahwa AI itu bisa didaya gunakan untuk si seniman. Dan AI itu jangan dimusuhi kan begitu. Nah, ketika saya membaca itu, kemudian kamu mempertanyakan juga, karya AI itu seni atau bukan? Kan begitu ya? Karya AI itu seni atau bukan? Dan AI itu sendiri, nah ini yang menjadi mungkin bisa menjadi rumusan masalah. AI itu seniman itu sendiri atau bukan? Kalau iya buktikan kan begitu. Itu kalau seandainya kajian, tapi karena ternyata penciptaan, saya belum menangkap arahnya kemana itu. Belum menangkap arahnya. Apa yang akan kamu buat? Berarti di situ kamu akan membuat sesuatu, mungkin itu yang belum ada ya. Nah itu, mungkin di situ. Mungkin di situ yang membuat saya menganggap itu adalah kajian. Produknya apa kan itu? Produknya belum ada kan ya? Produknya itu mungkin yang membuat saya menganggap itu adalah kajian. Produknya itu tidak ada di situ. Jadi saya belum bisa berkomentar terlalu panjang dan waktunya sudah lewat 3 menit. Ini kena charge nanti. Tambahan jadi. Oke, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas respon yang diberikan penanggap kepada pemateri. Berikutnya ada sesi foto bersama dan pemberian cindera mata. Dipersilakan untuk tetap di panggung untuk foto bersama. Pemberian cindera mata oleh Mas Martin. Lagi bagi bansos.
Selanjutnya, conclusion oleh mahasiswi pasca sarjana Institut Kesenian Jakarta. Kita panggilkan ke atas panggung Dewanti Ajeng Wiradita. Kepada Dewanti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah masih stay sampai jam segini di sini. Terima kasih banyak untuk sediaan waktu dan energinya. Kembali bersama saya di channel ini. Saya akan menyampaikan sedikit konklusi dari apa yang kami paparkan dan tanggapan yang kami terima hari ini. Proses seminar publik hari ini adalah merupakan bentuk diseminasi dari proses berkarya kami dalam membuat tugas akhir. Untuk itu ada beberapa poin yang saya soroti. Yang pertama, sesuai tema kami dan tema besar pasca sarjana IKJ adalah kehidupan urban sangat kompleks, di mana ternyata tidak hanya hubungan antar manusia dengan dirinya atau dengan manusia dengan antar manusia, melainkan manusia dengan lingkungannya. Kita bisa lihat bahwa tadi ada teman-teman saya memaparkan bagaimana hubungan manusia bisa mengambil manfaat atau ilmu dari pohon, dari topeng, limbah, bahkan untuk menghasilkan pengalaman yang lebih imersif dalam memaknai keberadaan dirinya di lingkungannya. Kemudian nilai-nilai yang bisa diusung juga teman-teman saya menyoroti bagaimana nilai kemanusiaan itu bisa memberikan ruang aman yang lebih inklusif bagi kaum minoritas mungkin dan juga orang-orang yang perlu disuarakan yang mungkin tidak menemukan medium lain yang tepat selain seni dan budaya. Kemudian terkait khususnya dari tata kelola seni, kita menyoroti bagaimana pendekatan dari bottom up dan top down itu sebenarnya bisa jadi ada dinamikanya saling berkaitan, membantu atau bahkan saling bertolak belakang. Disitulah justru mungkin serunya dan semoga kami bisa mengekspor cara-cara terbaik untuk menggambarkannya. Terkhusus juga untuk semuanya, jangan lupa kata masalah juga penting untuk alasan koherensi agar para penikmat karya kita nanti yaitu publik bisa memiliki penalaran yang baik terhadap pesan yang disampaikan, baik dalam penciptaan karya seni dan maupun tata kelola. Terkait pemosisian kita sebagai peneliti, penting juga untuk mengingat bahwa identitas siapapun yang jadi subjek penelitian kita itu bersifat cair, mengikuti ruang dan waktu. Masih terkait sudut pandang kita, perlu diperhatikan untuk bagaimana sudut pandang personal jangan sampai hanya berhenti di pencatatan atau penceritaan yang sekedar jurnal. Kita perlu menavigasi narasi dan menjadi lebih kritikal agar pemosisian diri kita sebagai seniman dan peneliti menjadi esensial dalam mengolah rasa, mengasah empati, sekaligus mengoptimalkan akal agar kita bisa tetap memberi karya yang menggugah atau menggugat tapi tetap menggigit. Mengingat karya ini adalah tugas akhir kami yang masih akan berprogres, untuk itu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan, mohon kami untuk tetap didoakan agar energi dan inspirasi yang ada dapat kami maksimalkan, nilai kami memuaskan, seni budaya dapat dilestarikan agar tetap relevan dengan kehidupan urban. Selamat sore, terima kasih sekali lagi. Saya Dewanti Ajeng Wiradita, Terima kasih Dewanti Ajeng, mahasiswa teladan. Suaranya bagus banget kayak informasi di mall. Hadirin sekalian, tidak terasa kita telah tiba di penghujung acara. Hari ini kita banyak belajar tentang seni multidisipliner dari pemateri yang hebat.
Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara seminar publik hari ini, serta kepada seluruh pemateri dan penanggap yang sangat luar biasa. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada acara seminar publik hari ini. Saya Dimas dan rekan saya Caca, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.